Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya yang paling tepat yang ada pada respon hidup kita selalu setiap hari adalah puji dan syukur kita kepada Ianya Zat yang Maha Mulia. Karena tentunya apapun yang kita rasakan saat ini, apapun yang kita nikmati saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang ada dalam harapan dan doa kita, dan itu tentunya adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dan wajib kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di akhirat nanti, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Para pemirsa JEK TV yang insya Allah selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tema ada 4 mutiara yang dianugerahkan oleh Allah kepada setiap pribadi kita yang bisa musnah oleh 4 perkara. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya menjelaskan suatu hadis, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, ada 4 mutiara atau ada 4 permata yang sangat indah, yang sangat bagus, yang Allah anugerahkan kepada kita semua, namun bisa yuziluha arba'atu asya'a, bisa hilang, bisa musnah, bisa hancur, bisa rusak dengan sebab 4 perkara pula. Apa saja yang 4 tersebut? Amal jawahiru, adapun 4 permata tadi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua sebagai anak cucu Adam. Yang pertama adalah al-aqlu, yaitu akal. Yang kedua wad-dinu, yaitu agama. Yang ketiga wal haya'u, yaitu rasa malu. Yang keempat wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Pemirsa dimanapun Anda berada, 4 permata ini yang begitu indah, yang begitu luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Yang pertama tadi adalah akal. Bisa kita bayangkan bagaimana hancurnya kehidupan kita ini jika tidak ada Allah berikan akal kepada kita. Bahkan yang membedakan kesempurnaan manusia dengan hewan adalah akalnya, akal fikirannya. Bahkan Allah selalu menegaskan dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ta'qilun, untuk menggunakan akal kita. Begitu luar biasanya nikmat anugerah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, akal ini adalah al-aqlu nurun fi qalbi yufarriqu bainal haqq wal batil. Akal adalah suatu cahaya yang ada di dalam hati manusia yang bisa untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bagus, mana yang rusak, mana yang halal, mana yang haram. Itu tugasnya adalah akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Apalah gunanya andaikan banyak harta kita, harta yang begitu melimpah banyak,
apalah gunanya, apalah pentingnya, apalah berharganya harta yang banyak ketika akal sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apalah gunanya jabatan yang begitu tinggi ketika Allah cabutkan akal dalam diri kita. Bahkan apa manfaatnya, apa bagusnya ilmu yang begitu tinggi tetapi Allah cabut akal di dalam diri kita. Maka fungsi akal, anugerah yang diberikan oleh Allah akal tersebut begitu sangat luar biasa. Itu yang permata yang pertama. Permata yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai anak cucu Adam adalah wad-dinu, adalah agama. Agama. Agama adalah rambu-rambu untuk mengatur tatanan kehidupan kita sehingga kita bisa mencapai ke tujuan utama kita, tujuan akhir kita, tujuan yang sebenar-benarnya. Apa tujuan kita yang sebenar-benarnya? Adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah tujuan yang sempurna, tujuan yang sebenarnya pada hakikatnya, yaitu hasanah fid dunya, hasanah juga di akhirat. Dan itu adalah agama. Agama menjadi rambu-rambu yang bisa mengatur tatanan kehidupan kita, bisa mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah tadinya. Dan akal diberikan oleh Allah untuk memahami, untuk mempelajari agama. Namun ingat, akal memang untuk memahami agama, akal memang untuk mempelajari agama, tetapi jangan mengakali-akali agama. Itu sebuah kecelakaan dan itu sebuah keburukan yang seringkali terjadi pada kehidupan yang nyata. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, yang tentunya saya selalu berdoa kita semua diberikan nikmat yang bisa kita syukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah nikmat agama dinul Islam, yaitu agama Islam. Yang ketiga, permata yang begitu indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wal haya'u, yaitu malu, yaitu rasa malu yang ada pada diri seseorang. Rasa malu ini mesti ada dalam hidup kita, mesti ada dalam diri kita. Andaikan hilang rasa malu, rasa pemalu pada diri kita, maka di sanalah mulainya kita mendapatkan kehancuran pada kehidupan kita. Dan malu ini ada dua yang insya Allah akan kita jelaskan pada segmen berikutnya. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berbicara tentang 4 permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu yang ketiga, yaitu al-haya'u, ada rasa malu pada diri kita. Rasa malu ini ada dua. Yang pertama al-haya'ud nafsi, yaitu malu yang secara fitrahnya kita semua, setiap manusia mempunyainya. Contohnya, mohon maaf, telanjang di depan umum, tentunya semua kita merasakan malu tersebut, dan itu adalah fitrah kita semua manusia. Malu yang kedua adalah al-haya'u imanin, yaitu malu yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang malu seperti ini adalah orang-orang yang ayyamna'a 'anil ma'asi, ia tercegah dari melakukan perbuatan maksiat, dia tercegah, dia terhalang dan dia terjaga
dari melakukan hal-hal dosa. Semata-mata khaufan minallah, semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa malu yang sebenar-benarnya adalah al-haya'u imanin, malu yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, permata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah wal amalus salih, yaitu amal saleh. Amal kebaikan, pekerjaan yang baik, apapun yang kita lakukan yang baik, dan itu dicatat oleh Allah sebagai pahala, dan itu dicatat oleh Allah sebagai amal baik, dan akan diganjarkan, akan dibalas dengan kebaikan pula, bahkan berlipat-lipat kebaikan yang akan dibalas nantinya. Waf'al ma syi'ta fa innaka mujzabih, apapun yang dilakukan semuanya akan dibalas nantinya. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, jadi 4 tersebutlah permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah amal saleh, dan keempat ini yuzaluha arba'atu asya'a, bisa musnah dengan 4 perkara pula. Apa saja yang bisa memusnahkan 4 permata tersebut? Yang pertama, fal ghadab yuzilul aqla. Marah bisa menghancurkan, bisa memusnahkan akal kita. Bisa kita bayangkan ketika seseorang amarah tidak bisa mengontrol emosinya, maka dia sudah melupakan akalnya. Dia bertindak tidak lagi dengan akalnya, dia bertindak pasti dengan hawa nafsunya. Itulah bahayanya ghadab, orang yang pemarah, orang yang tidak bisa mengontrol emosinya. Bahkan suatu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kasih aku nasihat ya Rasul, kasih nasihat yang pendek saja. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Diulangi oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul, la taghdab, jangan marah. Begitu pentingnya menjaga emosi, begitu pentingnya jangan menjadi orang yang pemarah. Bahkan di antara tanda ciri-ciri orang yang beriman adalah wal kazimin al-ghaiza, adalah orang yang bisa menahan amarah. Dan tentunya orang yang kuat, orang yang hebat, bukan orang yang kuat bergulat, yang kuat berkelahi, yang kuat berantem, yang kuat perang, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, yang bisa mengontrol emosinya sehingga menjadi suasana yang tetap aman dan tentram. Dan amarah, emosi yang tidak terjaga hanya bisa menghancurkan suasana dan bisa menghancurkan keadaan saja. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, yang kedua yang bisa menghancurkan permata tadi, yang pertama adalah marah bisa menghancurkan akal. Yang kedua wal hasad yuzilud din. Hasad, sifat iri dengki, bisa menghancurkan, bisa memusnahkan agama. Betapa banyak orang melakukan fitnah dengan dasar iri dengki pada hatinya. Betapa banyak orang melakukan pembunuhan, caci maki, melakukan fitnah, melakukan berbuat zolim kepada orang lain berdasarkan iri dengki pada hatinya. Itulah bahayanya iri dengki, dan mesti kita hilangkan dalam hidup kita, mesti kita hilangkan dalam diri kita, karena sifat iri dengki bisa menghancurkan agama pada diri kita. Yang ketiga yang bisa menghilangkan, bisa memusnahkan, bisa menghancurkan permata yang 4 tadi adalah, yang pertama adalah pemarah, marah, ghadab bisa menghancurkan akal. Hasad, iri dengki bisa menghancurkan agama. Kemudian wat tama', sifat tama'
yuzilul haya, bisa menghilangkan, bisa menghancurkan, bisa memusnahkan rasa malu. Ketika seseorang ada sifat tamak, sifat rakus, maka ia selalu menjilat ke sana ke sini, bisa menjilat saja kerjaannya. Itu didasari dengan sifat tamak, sehingga hilang rasa malunya, terlebih-lebih rasa malu al-haya'u imanin, rasa malu yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang bisa memusnahkan permata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amal soleh. Adalah amal soleh yang bisa dimusnahkan oleh sifat yang pertama tadi adalah marah, bisa menghancurkan akal. Kemudian hasad, iri dengki bisa menghancurkan agama. Yang ketiga, tamak bisa menghancurkan rasa malu. Kemudian juga bisa hancur sifat amal soleh yang ada pada diri kita dengan sebab kita kita tidak bisa menjaga diri dari perbuatan yang bisa menghancurkan dosa. Contohnya al-ghibah, yaitu fal-ghibatu yuzilul amalus salih. Ghibah membicarakan keburukan orang lain itu bisa menghancurkan amal soleh kita. Bahkan orang yang suka ghibah, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, dosanya orang yang digibahi akan pindah kepada orang yang menggibahi. Itulah contoh bahwa ghibah atau perbuatan seperti itu bisa menghancurkan amal soleh. Kemudian bagaimana caranya kita bisa menjaga empat tersebut sehingga tidak bisa hancur empat permata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan nanti akan kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, yang selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga empat permata yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga rasa malu, yang keempat amal soleh. Bagaimana cara menjaganya? Kunci terbesar dalam menjaga anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita bisa menanamkan iman sekuat-kuat mungkin dalam diri kita. Kita senantiasa memperkuat iman kita. Apapun usaha ikhtiar kita untuk memperkuat iman kita. Kita sering berinteraksi dengan orang alim, kita sering ikut pengajian, kita sering berzikir, kita sering memantapkan diri kita dalam suasana kebaikan, suasana yang dilakukan amal soleh di dalamnya. Banyak lagi ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk memantapkan iman kita, karena dengan imanlah kita bisa menjaga semua permata anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Misalnya, kita ingin menggibahi orang, bahkan orang gibah ini sangat luar biasa, bisa menghancurkan amal solehnya. Kita bisa tertahan untuk tidak menggibahi orang, untuk tidak menzolimi orang, untuk tidak memfitnah orang, untuk tidak mencaci maki orang.
karena ada iman di dalam hati kita. Maka karena itulah iman menjadi perkara amal yang paling tinggi, yang paling utama di dunia ini. Khuslatani la syai'un afdalu minhuma. Ada dua macam yang paling tinggi. Yang pertama adalah iman. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman bisa mempengaruhi semua amal-amal lainnya. Karena iman bisa memperkuat semua apa yang diberikan oleh Allah, semua amal-amal lainnya. Tetapi ketika iman tidak ada di dalam hati kita, maka apapun amal kita, apapun yang kita miliki akan bisa musnah dengan hama-hama yang dibisikkan oleh syaitan, yang didorong oleh hawa nafsu yang ada pada diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ketika Allah mengatakan semua manusia, semua orang itu merugi, akan berpotensi untuk menjadi orang yang rugi, maka yang pertama yang bisa mencegah dalam kerugian tersebut baik rugi di dunia ataupun rugi di akhirat adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maka kita mantapkanlah iman di dalam hati kita sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, 4 permata tadi, akal yang diberikan oleh Allah bisa terjaga dengan iman kita. Agama yang diberikan oleh Allah bisa dijaga oleh iman kita. Rasa malu yang diberikan oleh Allah yang bisa dijaga oleh iman kita. Amal soleh yang bisa kita lakukan bisa terjaga oleh iman kita. Maka tugas kita sekali lagi adalah memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tanpa ada iman dalam hati kita, maka kehancuran akan kita temui fid dunya wal akhirah. Para pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, Allah berikan akal pada diri kita untuk kita berpikir bagaimana kita bisa sukses di hadapan Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita gunakan, kita manfaatkan apapun yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Artinya kita menginginkan dan kita berharap mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan kuncinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.